Halo semuanya, perkenalkan saya Gratia Christine dari program studi Pendidikan Fisika semester 2. Di sini saya akan memenuhi dan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja di sini nomor 1, jelaskan berikut ini dengan analisis dan teori yang mendukung terkait tentang pengertian, tujuan, dan pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Selanjutnya, nomor 2, menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Dan kalau kita melihat bahwa konsep demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun, dalam prakteknya sistem demokrasi kita kurang berjalan dengan baik karena rakyat kurang dilibatkan dalam hal pemerintahan dan pembuatan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Padahal rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Coba kemukakan menurut pandangan kita terhadap pernyataan tersebut dan apa saja prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksud. Nah, arti demokrasi dulu, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat itu bermakna demokrasi berhubungan dengan pemerintahan yang sudah diakui dan disahkan di mata rakyat. Jika sebuah pemerintahan sudah diakui akan mendapat dukungan dari rakyat untuk menjalankan program dan birokrasi. Pemerintahan oleh rakyat, arti pemerintahan oleh rakyat ini adalah kekuasaan atas nama rakyat, bukan dengan dorongan sendiri. Masyarakat berperan sebagai social control atau pengawasan yang bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui DPR. Pemerintahan untuk rakyat, artinya pemerintahan menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi melalui media atau secara langsung. Selanjutnya ada secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua, yaitu yang pertama, kebebasan atau persamaan. Kebebasan dan persamaan merupakan dasar yang kuat dari demokrasi. Kebebasan adalah sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha. Sedangkan persamaan yakni sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan, serta memperoleh akses dan kesempatan yang sama. Yang kedua ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat artinya kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dengan kedaulatan yang dipegang rakyat, kecil kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu juga terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Wujud dari konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Selanjutnya nomor 3, sebutkan dan jelaskan 4 kewajiban pemerintah atau negara dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya. Nah, hak negara menciptakan peraturan dan perundang-undangan
yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, kewajiban negara. Kewajiban negara atau pemerintahan sebagaimana yang tersebut dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang terakhir, yang keempat, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, nomor 4, di era globalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk identitas nasional. Maka dari itu, sebagai bangsa yang baik, identitas nasional tetap harus dijaga. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena fungsi adanya identitas nasional itu sendiri. Coba kemukakan tantangan globalisasi, tujuan, dan fungsi dari identitas bangsa. Baiklah, setiap bangsa pasti memiliki identitas yang sesuai dengan suatu sifat, ciri khas, keunikan, serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional tidak hanya mengacu kepada suatu individu tertentu, melainkan berlaku kepada suatu kelompok dan juga negara. Pada era globalisasi saat ini, identitas nasional menemui banyak sekali tantangan. Misalnya saja seperti yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan sikap dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya, lalu upaya yang seperti apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan identitas nasional? Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama. Yang kedua, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita. Selanjutnya, ada fungsi identitas nasional. Ada 3 fungsi identitas nasional, yakni yang pertama, memberikan jawaban yang memuaskan atas rasa takut kehilangan identitas melalui identifikasi terhadap bangsa. Yang kedua, menawarkan pembaharuan pribadi dan martabat bagi individu dengan menjadi bagian dari suatu bangsa. Yang ketiga, memungkinkan adanya realisasi dari rasa persaudaraan, terutama melalui simbol-simbol dan upacara. Selanjutnya ada tujuan dari identitas nasional berdasarkan fungsi-fungsi tersebut. Maka tujuan identitas nasional yaitu yang pertama, memberikan status bagi warga negara. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki cinta dan bangga atas bangsa dan negara sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan dan memupuk tali silaturahmi dan rasa persaudaraan bagi sesama warga negara. Yang terakhir, nomor 5, jelaskan konsep tujuan dan pentingnya mempelajari wawasan Nusantara. Nah, tujuan dan pentingnya mempelajari wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, memperkuat kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, mendorong pelestarian dan promosi warisan budaya unik Nusantara. Baiklah, sekian dari jawaban ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Bye!